Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Oke teman-teman, di sini kami sebagai anak yang suka daki gunung. Kalau dibilang anak gunung salah juga, karena terlalu frontal menurut saya. Karena kami memang orang yang hobi daki gunung, gitu aja. Oke, perkenalkan, nama saya Remedi Galan Putra. Saya Liana Finastia, biasa dipanggil Liana. Oke, di sini kami akan berbagi tips untuk para pendaki pemula. Bagaimana sih trik-triknya untuk mendaki gunung itu? Nah, yang pertama apa menurut Liana? Yang pertama mungkin itu izin dari orang tua ya teman-teman. Karena izin itu sangat penting. Mau kemana pun kita selain ke gunung itu perlu izin dari orang tua. Karena ya terkait izin itu kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan juga apa yang kita inginkan lah. Misalnya kita ke gunung, kita harus ambil resiko karena itu alam bebas ya. Betul sekali. Oke, yang kedua, kalau menurut saya itu tentang kesehatan. Kenapa kesehatan? Kesehatan itu banyak unsur, kesehatan maupun fisik, kemudian ada mental juga. Karena kita nggak tahu kan, kita belum pernah datang ke alam terbuka kayak ke hutan, ke gunung itu sendiri. Apa yang ada di situ kita belum tahu, jadi kita butuh kesehatan secara fisik dan mental. Secara fisiknya sendiri juga dibutuhkan kayak daya tahan, kemudian Olahraga kecil-kecilan seperti jogging. nah itu juga untuk meningkatkan daya tahan dengan cara jogging, kemudian bersepeda, bisa berenang, skipping, atau biasa hiking lah. Kalau kita zaman sekolah dulu sering ikut acara pramuka dan sebagainya kayak gitu. Itu juga bekal untuk kita menyiapkan kemampuan fisik kita untuk melakukan pendakian lah. Kemudian secara mental juga kesiapan secara mental, ya kita dimanapun kita, misalnya di gunung, kita ya harus tetap ibadah berdasarkan agama masing-masing seperti itu. Kewajiban kita Ya, sebagai umat. yang beragama gitu. Oke, yang selanjutnya apa lihat? Yang ketiga itu dari perlengkapan ya mungkin teman-teman. Perlengkapan itu harus benar-benar disiapkan. Dari misalnya jaket, sarung tangan, senter kepala, terus penutup kepala, Kemudian atau penutup leher. carrier juga, Iya. Itu tas, tas gunung yang besar. Nah, tapi yang sering dilupakan ini nih, sepatu. Karena kadang orang sembarang aja lah, pakai sepatu apa aja, pakai sepatu ya sneaker, pakai sepatu running biasa, dan itu sangat membahayakan teman-teman, karena tidak pas, tidak ergonomis untuk melakukan pendakian gunung. Sedangkan kita belum tahu trek gunung itu seperti apa. Ada gunung yang bertekstur licin karena bebatuan dan juga licin karena tanah. Jadi ya kita harus safety benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, yang selanjutnya itu logistik. Logistik itu perbekalan kita selama mulai berangkat sampai di atas kita camp, kemudian kita sampai turun lagi, itu kita memang harus betul-betul perhitungkan dan juga harus sesuai gitu loh. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Iya, misalnya kayak membawa beras cuman satu plastik gitu aja, satu plastik es yang berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo. Bisa bawa telur Itu roti. kemudian kalau mau sayuran boleh ditambah juga, atau sosis yang lainnya itu. Jadi kita memang harus prepare dengan sebaik mungkin untuk hal makanan ini, karena makanan ini kan sumber energi kita yang paling pertama. Jadi memang kita harus perhatikan, jangan sampai salah perhitungan nanti berakibat fatal, dan itu berbahaya sekali. Selanjutnya, Kalau udah sampai di gunung mungkin kita jangan segan-segan bilang ke kelompok kita, aku capek nih. Bilang aku capek, jangan egois ya, nggak capek yang gini. Harus kita lanjutkan perjalanan, jangan, kita harus tahu bagaimana situasi tubuh kita, jangan dipaksakan. Nah, bakalan berbahaya kan untuk Ya, tubuh kita betul. sendiri. Karena itu lagi
Jadi daki gunung itu filosofinya bukan tentang siapa cepat dan siapa yang juara dan siapa yang paling hebat sih. Kemana sih puncak, nggak akan lari kita kejar, itu ibaratnya. Jadi ya kita step by step, pelan-pelan. Yang jelas kalau kita capek stop dulu, nanti kita jalan lagi, capek istirahat lagi. Ya sebagai pendaki santai dan safety dan sesuai ya kemampuan rombongan, ya itu lebih baik sih daripada berlomba-lomba yang tidak mengedukasi sekali gitu. Karena memang kita untuk menjelajah alam itu butuh resiko yang sangat tinggi, dan itu kita harus selalu safety yang baik gitu. Ada yang lanjut? Selanjutnya Selain itu usahakan untuk tidak mengeluh, karena gimana ya, semakin kita mengeluh semakin kita tuh membuang-buang tenaga kita, energi kita. Jadi usahakan kayak jangan ngeluh, capek nggak kuat, balik aja lah, nggak usah naik lagi gitu. Jangan, kita apakan dulu, istirahatkan dulu tubuh kita, bilang ke rekan-rekan kita, aku capek, boleh berhenti dulu sebentar, jangan terlalu lama mungkin ya sarannya, karena semakin kita berhenti terlalu lama kita semakin bakalan capek. Dan juga bagi teman-teman yang mau mendaki gunung itu, yang tertarik dengan dunia pendakian itu harus benar-benar belajar dulu lah. Maksud kami udah belajar dalam artian kita cari dulu, maksudnya apa sih tentang gunung itu, dan tujuan gunung yang kita mendaki, kita harus benar-benar udah tahu dulu treknya dan juga kesiapannya harus bagaimana. Karena itu menyangkut tentang edukasi yang baik. Kalau edukasinya baik, toh akan memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Nah, jadi terus yang terakhir, ini banyak sekali yang kami alami. Orang pendaki gunung itu nggak tahu tujuan yang jelas menurut saya. Daki gunung cuman hura-hura segala macam, buang sampah sembarangan. Karena itu yang sangat berbahaya. Hutan kita yang bersih kita datangin jadi rusak dan juga jadi kotor. Bayanginlah kalau rumah kita dikotorin orang, kita pasti nggak terima. Nah, jadi untuk para teman-teman yang suka daki gunung, diharapkan sampahnya dibawa turun lagi. Dan juga jangan mengambil apapun di gunung kecuali foto. Dan juga ya tinggalkanlah jejak di situ saja. Karena kita sebagai penikmat alam, bukan penakluk. Jadi banyak yang persepsi salah di situ. Jadi mungkin dari saya itu, mungkin ada dari Mbak Liana untuk tips-tipsnya, maksudnya untuk bagi para pendaki gunung itu apa sih yang harus benar-benar dijaga gitu maksudnya. Mungkin pesan, apalagi ini cewek nih. Cewek kan kadang ya persepsi orang, ya kadang persepsi orang daki gunung begini begitu, kok liar gitu segala macam gitu kan. Jadi apa sih kesan positifnya menurut Mbak Liana daki gunung? Kesan dari saya mungkin karena kita cewek ya guys, kita harus jaga kepercayaan orang tua yang dikasih orang tua ke kita. Karena cewek ini sensitif guys, jadi kita harus benar-benar megang kepercayaan orang tua. Dan yang kedua, gunung itu bukan tempat aneh-aneh guys. Baiklah, mungkin itu tips dari kami selaku orang yang suka daki gunung ya. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga untuk para teman-teman kalau daki gunung harus edukasinya harus yang baik, dan mencari tahu dulu di sosial media juga banyak tentang trik-trik mendaki gunung. Mungkin itu dari kami. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.